Terima kasih telah bergabung kembali di mata kuliah Teknologi Informasi dan Pariwisata. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang digital marketing dan e-commerce. Baik, langsung saja kita mulai dengan digital marketing pada pariwisata. Kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi telah berkembang ke fase 4.0. Dimulai dengan industri 1.0 yaitu mechanization, water power, steam power, kemudian lanjut ke industri 2.0, ada mass production, assembly line. Yang ketiga, pada poin industri 3.0, kita sudah mulai masuk ke industri komputer dan automation. Pada industri 4.0, kita masuk ke cyber physical system. Inilah perkembangan industrinya, detailnya. Pada industri 1.0, pertama kali terjadi pasca ditemukan mesin uap. Yang kedua, revolusi ini berdampak pada sektor pertanian, manufaktur, industri, terutama industri tekstil dan turunannya. Pada perkembangan industri 2.0, terjadinya perbaikan pada sisi proses, di mana proses dalam skala besar atau mass production dikenal juga berkat inovasi dari Ford. Berikutnya, penemuan pada masa ini lebih ke arah listrik, transportasi, kombinasi cara produksi, dan pengembangannya ini berpengaruh pada teknologi, terutama untuk industri besi, mesin, minyak, kimia, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, pada industri 3.0, masa otomasi. Pasca Perang Dunia ditandai dengan penggunaan teknologi tinggi otomatis, menggunakan elektronik dan teknologi informasi. Inilah yang berlangsung sampai hari ini, dan di mana mesin dan peningkatan kapasitas produksi dan software menjadi pendukung utama pada proses manufaktur. Industri 4.0, di mana mesin dan kapasitas produksi saja tidak cukup untuk membuat pertumbuhan bagi satu negara. Perkembangan teknologi informasi saat ini, serta pesatnya perkembangan penggunaan internet, maka oleh Forum Ekonomi Dunia menamakan gelombang perubahan saat ini dengan gelombang perubahan yang melibatkan sejumlah gabungan teknologi, perangkat, dan software yang menyatukan hal-hal fisik dan digital. Dan sekarang kita fokus membahas industri 4.0 dan pariwisata. Industri 4.0 di bidang pariwisata menekankan pada tourism and digital transformation atau pariwisata dan transformasi digital. Digital marketing pariwisata adalah usaha mempromosikan dan memasarkan sebuah daerah atau daya tarik wisata dengan menggunakan media digital. Adapun aktivitas digital marketing meliputi website, sosial media, online advertising, AdSense, email direct, online marketing, forum discuss, dan mobile application. Digital marketing itu sendiri itu suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya yang pasti menjangkau konsumen maupun calon konsumen yang secara cepat dan tepat waktu dengan kondisi antar pulau, bahkan mungkin antar negara. Dapat mempromosikan produk atau brand melalui media internet. Dapat melakukan pengiklanan melalui media Facebook, YouTube, atau sosial media lain yang sekarang lagi in, TikTok, dan media lainnya, sosial media lainnya, atau WA, atau mungkin Instagram. Next, kita sedikit membahas tentang Go Digital Kemenpar Indonesia. Dari Kemenpar ada sedikit seruan untuk agar pariwisata kita go digital. Yang pertama, the more digital, the more personal. Semakin digital kita mempromosikan pariwisata secara personal, kita dapat mengetahui demografi
psikografi, dan perilaku konsumen secara efektif dan terukur. Mau digital, mau profesional. Semakin digital kita, semakin profesional mempromosikan pariwisata, misal dengan mengintegrasikan paid, owned, dan sosial media menggunakan big data. Next ada more digital, more global. Semakin kita digital, semakin kita global atau menjangkau konsumen dari berbagai negara. Jadi dengan digital ini kita bisa menjangkau konsumen-konsumen atau calon konsumen dari negara lain. Tidak hanya terbatas di skup negara kita saja. Next ada beberapa aplikasi digital marketing, misalnya website, sosial media, online advertising, forum discuss, mobile application. Sekarang kita bahas website. Website e-tourism sendiri adalah sebuah situs, site, yang berisi informasi, konten, gambar, atau video, seperti tempat wisata, tours, dan lain-lain. Website e-hotel adalah website yang fokus ke salah satu bidang usaha, seperti hotel, travel, restoran, atau lainnya. Nah, digital marketing menggunakan sosial media, di sini sosial media yang para penggunanya bisa berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan isi konten berupa teks, gambar, video, atau streaming. Di antaranya ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan yang sedang ramai sekarang TikTok. Next, sekarang kita online advertising, iklan yang dibuat secara online atau website untuk menarik pelanggan. Dengan adanya media iklan online, jadi kita lebih cepat memasarkan pariwisata, menaruh iklan di website yang menyediakan tempat pasang iklan online, atau mungkin yang lebih sering sekarang kita kenal dengan AdSense dari Google. Itu sebenarnya iklan juga. Next ada forum discussion, kumpulan forum secara online yang memuat data, gambar, animasi, suara, video, atau gabungan dari keseluruhannya dalam sebuah jaringan. Web forum juga memiliki topik atau thread yang dibahas yang dibuat dengan langkah update, di mana info dalam web tersebut oleh pembuat forum tersebut. Topik tersebut ditanggapi atau direspon oleh anggota forum yang ada di website. Aplikasi mobile di sini yang didesain khusus untuk perangkat smartphone dan tablet. Platform aplikasi biasanya tersebar di platform Android dan iOS. Aplikasi yang dikembangkan berbasis mobile adalah seperti pemesanan tiket, online travel agent, hotel, yang mana bisa dipesan lewat smartphone. Jadi di sini developer memanjakan customer, tidak hanya memesan via desktop, tapi smartphone. Jadi menjangkau semua customer. Ada yang memang hobinya menggunakan smartphone, diciptakan apps. Ada yang hobinya menggunakan desktop, developer mengcover dengan website. Nah, next kita akan membahas e-commerce pada pariwisata. E-commerce sendiri adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer atau media online sebagai transaksi bisnisnya. Menggunakan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Nah, di sini ada beberapa kategori e-commerce. Yang pertama ada business to business, di mana business to business ini kerjasama antar perusahaan. Misal, lain bisnisnya Tokopedia, bekerja sama dengan Gojek secara langsung. Di sana Gojek sebagai pengantar barang dari Tokopedia. Yang kedua ada business to customer, di mana pebisnis bekerja sama dengan customer-nya langsung. Next, ada customer to customer, jual beli online antar dua orang customer atau lebih. Terakhir ada business to customer, di mana targetnya adalah customer yang bisa menjual sesuatu produk kepada sebuah instansi bisnis atau lembaga. Bisa juga pemerintahan, bisa juga perusahaan. Next, bentuk bisnis e-commerce.
Di sini ada classified atau iklan baris, ada marketplace, business to customer, marketplace customer to customer, ada shopping mall, ada juga social media online shop. Manfaat dari e-commerce sendiri lebih cepat dan mudah untuk mencari produk, hemat waktu dan biaya perjalanan, bisa diakses kapan saja dan di mana saja, mempermudah proses dan pembayaran transaksi produk dan jasa, mempermudah komunikasi antara konsumen dan produsen, mempermudah pemasaran dan promosi produk maupun jasa, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang sangat luas. Keuntungannya, ya revenue stream atau pendapatan baru yang tidak terjangkau oleh sistem transaksi konvensional, itu bisa dijangkau. Misal, kita yang konvensional nih, hanya dapat transaksi dari lokal negara, dengan online kita bisa mendapatkan revenue baru dari negara lain. Next, meningkatkan market exposure. Jadi market kita bisa kita expose keluar dan tidak hanya terkungkung di lokal negara, satu negara saja. Menurunkan biaya operasional, melebarkan global research. Jadi kita bisa meresearch kebutuhan tentang pasar di luar negara kita sendiri. Jadi kita bisa melakukan research, apa kebutuhannya itu kita bisa siapkan. Meningkatkan supplier management, mempersingkat waktu produksi, meningkatkan value dari usaha kita. Apa yang kita jual atau apa yang kita berikan, entah itu jasa, entah itu produk. E-commerce sendiri memiliki beberapa tantangan, di antaranya penipuan saat belanja online, pencurian data pribadi konsumen, kegagalan transaksi apabila terjadi gangguan layanan teknis, scamming, carding, dan virus atau malware juga bisa. Proses transaksi e-commerce, presentasi elektronis untuk produk dan jasa, pemesanan secara langsung, dan pemberian tagihan terhadap pelanggan. Yang ketiga, ada payment secara online. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan kedua kali ini. Terima kasih atas waktunya.